Pace bene. Hai sahabat GPS Kapusin Medan, kita patut berbahagia. Karena di tahun baru ini, awal tahun 2024 ini, 3 orang saudara Kapusin akan ditabiskan menjadi pastor di Paroki Jalan Sibolga tanggal 26 Januari 2024. Kita akan berbincang-bincang dengan mereka tentang kesiapan-kesiapan yang mereka lakukan menuju tahbisan. Kalian juga pasti penasaran, siapakah ketiga pastor ini, ya kan? Jadi terus saksikan kami dan terus bersama kami. Halo, nama saya Diakon Ari Rizky Octavianus Saragi. Nama saya Andi Bonifasius Gabe Girsang. Jadi saya bernama Diakon Ade Tambunan. Saya berasal dari Paroki Santo Laurentius Brindisi, Jalan Sibolga Pematang, Siantar. Saya berasal dari Paroki Jalan Bali, Stasi Santo Paulus, Martoba. Saya anak kelima dari 5 bersaudara, yang bungsu 2 kakak dan 2 abang. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara, kami semua laki-laki. Saya anak kedua dari 4 bersaudara, ada 3 laki-laki, dan yang paling kecil, si bungsu adalah perempuan. Kapan pertama kali Diakon memiliki keinginan menjadi seorang biarawan? Saya mengenal pendidikan calon imam karena kedua saudara saya, abang saya, sudah lebih awal masuk di seminari menengah. Sejak kecil saya mengikuti sekolah yang sudah didahului oleh kedua saudara saya, mulai dari TK Cinta Rakyat, SD RK 6, SMP Budi Mulia, dan juga dilanjutkan di seminari menengah. Syukurlah kedua orang tua saya tidak melarang dan juga tidak menganjurkan kami semua untuk masuk ke seminari menengah. Karena itulah saya dengan bebas hati melanjutkan pendidikan di SMA Seminari Menengah Pematang, Siantar. Iya, kalau dibilang pertama kali menjadi seorang biarawan, mungkin untuk saya sendiri pertama itu mau menjadi pastor ya. Waktu masih kecil, sekitar umur 2,5 tahun mungkin itu, waktu masih anak-anak. Katanya pernah ada seorang bapak bertanya, cita-citamu apa? Biasa itu kan sama anak-anak. Lalu waktu itu spontan saja saya menjawab, katanya mau jadi pastor. Padahal umur 2,5 tahun sebenarnya kan belum tahu itu apa pastor. Nah ternyata setelah itu tidak pernah berubah ketika ditanya apa cita-cita. Setelah SMP, ditanya juga mau kemana, saya memilih seminari. Karena ya mau jadi pastor. Walaupun sekali lagi apa itu pastor itu, ya yang pasti dia memimpin misa begitu. Nah itulah dia pertama kali muncul ada keinginan jadi pastor lah mungkin. Sejak kecil kalau ditanya apa cita-citamu, saya akan menjawab menjadi pastor. Setidak-tidaknya itu yang saya dengar dari pengakuan sanak saudara keluarga. Dan seingat saya juga mulai TK sudah saya katakan demikian. Lalu yang unik saya rasa ialah ketika anak-anak juga saya suka bermain misa-misaan. Jadi di rumah kami itu ada selimut yang robek, saya koyakkan untuk menjadikan seperti kasula, dan ada beberapa anak, adik-adik dan anak tetangga saya yang saya paksa mungkin menjadi umat untuk mengikuti misa-misaan yang saya lakukan. Akhirnya yang membuat saya tersentuh lagi, saya akhirnya tahu ketika tamat seminari. Waktu itu saya meminta ibu saya menuliskan riwayat panggilan saya, dan di situ dia bercerita bahwa dulu ketika sebelum menikah, ibu selalu berkeinginan agar ada nanti anaknya.
yang menjadi biarawan atau biarawati. Dan setiap dia mengandung anak-anaknya, maka dia selalu membawa kami 4 dalam kandungan ke dalam gereja dengan maksud untuk mempersembahkan seperti yang dia inginkan. Nah, ketika saya membaca itu, akhirnya saya sadar itulah kaitan antara mengapa saya dulu ingin menjadi pastor. Ternyata di baliknya ada permohonan seorang ibu dan tentu dukungan keluarga. Kemudian mengapa memilih menjadi seorang pastor dan kenapa harus Kapusin? Karena di seminari itu kan bebas saja mau kemana gitu. Kenapa harus Kapusin dan seorang pastor? Menjadi Kapusin pertama karena sejak kecil saya suka membaca, dan orang kudus yang pertama saya baca adalah tentang Fransiskus Assisi. Waktu itu dari buku-buku orang kudus saya kagum akan keberanian Fransiskus memilih meninggalkan kekayaan orang tuanya untuk menjadi pelayan Tuhan. Lalu berlanjut lagi dengan perkenalan dengan para Kapusin, dan keluarga juga sangat dekat dengan para Kapusin. Ditambah lagi yang sangat berkesan bagi saya adalah membaca buku Tali Pengukur Jatuh ke Tanah Permai yang ditulis oleh Pastor Leo Josten, cerita tentang para misionaris Belanda. Ada juga cerita tentang Opung Dolok, Pastor Elpidius van den Hoven, semangat mereka untuk melayani khususnya orang-orang miskin, karisma mereka sebagai pendoa itu membakar semangat saya untuk menjadi Kapusin. Tentu banyak yang baik. Saya sangat dekat juga dengan ada Karmel, Yosesan dan lain sebagainya. Bukan mengatakan yang lain tidak baik, tetapi saya pikir saya lebih cocok jika menjadi seorang Kapusin. Dan mengapa menjadi pastor? Karena seperti saya katakan tadi, memang awalnya sudah berniat untuk misa-misaan. Maka beberapa waktu lagi saya tidak akan lagi memakai selimut yang sobek itu, tetapi kasula yang asli, yang sebagian tentu dari kemurahan hati umat. Ya, kenapa Kapusin? Nah, jadi di seminari kami waktu itu memang ada beberapa ordo, ada Saperian juga, lalu ada juga pernah memperkenalkan CSE, OSC, ada Projo juga di Diocesan. Tapi bagi saya melihat profil-profil Kapusin begitu kan, saya dekat juga merasa bahwa ketertarikan, kecocokan itu lebih nampak, lebih terasa dengan saudara-saudara Kapusin, pastor-pastor Kapusin, khususnya yang di seminari. Dan saya merasa juga keteladanan dari mereka waktu itu yang menarik saya untuk akhirnya memilih Kapusin. Kebetulan juga bahwa pastor paroki di tempat saya berkarya itu Kapusin. Maka kalau misalnya libur seminari itu kan harus menghadap ke paroki, dan di situ kesempatan untuk mengenal bagaimana pastor Kapusin itu. Dan akhirnya ketika sampai tamat seminari, saya memutuskan untuk menjadi Kapusin. Pengenalan saya akan Kapusin berkat teladan oleh seorang pastor Kapusin, Pastor Bernard Sigalingging, yang pada saat itu mendampingi kami di seminari menengah. Menurut saya dia adalah orang yang pintar berkhotbah, pintar berbicara, tetapi juga dengan sederhana melakukan pekerjaan yang kami rasa tidak wajar untuk dilakukan oleh seorang pastor, seperti merawat ternak babi, membersihkan selokan. Nah, kesederhanaan itulah yang memunculkan niat di dalam hati saya untuk bisa menjadi seorang Kapusin berkat pengenalan awal dari pastor Kapusin di seminari menengah. Baik Diakon, pasti ada tantangan selama masuk sebagai seorang biarawan, ya kan? Tantangan yang berkesan dan paling berat dan cara mengatasinya. Kesulitan yang paling berat yang saya alami sejak seminari menengah hingga pada saat ini kurang lebih 15 tahun ialah karena 3 bulan yang lalu saya kehilangan ibu yang sangat saya cintai. Lewat kehadirannya saya mengenal Tuhan, dan juga
saya semakin dikuatkan untuk menjalani panggilan saya menjadi seorang kapusin. Cita-cita saya sejak kecil yaitu menjadi pastor, dan cita-cita saya itu begitu dihargai oleh ibu saya. Namun ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Dia tidak bisa hadir secara fisik melihat saya akan ditahbiskan beberapa hari ke depan. Tidak hadir secara fisik menjadi beban yang berat bagi saya. Karena inilah menjadi perayaan sukacita, perayaan iman. Orang tua saya, terutama ibu saya, bisa hadir, bisa menerima berkat perdana dari saya yang baru ditahbiskan. Tapi kesulitan itu ternyata harus bisa dipahami dengan iman. Pikiran saya tidak akan bisa menjawab mengapa ibu saya tidak menunggu saya. Telah 15 tahun dia mendoakan saya, mengharapkan yang terbaik bagi saya. Tetapi mengapa dia akhirnya pergi ketika saya akhirnya akan menerima rahmat tahbisan. Seperti yang saya katakan tadi, berat untuk dia mengerti dengan akal pikiran. Tapi saya mencoba memahaminya dengan penuh iman. Dia akhirnya pergi setelah dia bisa memastikan bahwa saya melanjutkan pilihan saya untuk menjadi imam. Itulah menjadi hiburan, kekuatan bagi saya untuk bisa melanjutkan tahbisan yang beberapa hari lagi akan saya terima. Mungkin kalau tantangan dari dalam pribadi, ternyata memang ya ada masanya juga sebagai manusia itu kan. Gejolak seksual bukan dalam arti pikiran porno saja, bukan. Hanya keinginan untuk memiliki relasi yang intim dan eksklusif itu betul-betul kuat sebagai laki-laki begitu kan. Ada pada umur-umur tertentu, saya ingat waktu itu. Dan gejolak untuk itu, untuk memenuhi hasrat itu kan, dorongan dalam diri itu cukup kuat. Maka ternyata kalau saya lihat dulu buku refleksi saya pernah waktu seminar itu meminta berbicara dengan rektor kami untuk keluar dengan alasan, ya saya jatuh cinta dengan seorang perempuan. Nah, dan itu saya tulis benar. Syukurnya waktu itu saya berbicara dengan rektor, dan memang rektor waktu itu memberikan arahan, bimbingan yang menguatkan saya. Waktu itu dia bilang, nah kamu justru harus bersyukur, kamu dipanggil sebagai laki-laki yang sehat, memiliki ketertarikan dengan perempuan. Dan justru karena kamu punya tertarik dengan perempuan, maka kamu masih kami izinkan di sini menjalani panggilan. Kalau kamu tidak tertarik dengan perempuan, sekarang juga saya keluarkan kamu. Tapi kalau kamu masih tertarik dengan perempuan, saya akan berjuang mempertahankan kamu. Dan itu pengalaman seminari. Ketika di umur-umur tertentu juga setelah masa frater, keinginan hasrat itu tadi, dorongan itu juga masih ada. Tetapi mengingat bimbingan tadi itu yang menguatkan bagi saya, ya saya tetap menjalaninya dengan memperhatikan juga diri saya, mengarahkan diri saya, bagaimana supaya dorongan itu tidak membuat saya jatuh, tapi ya tetap menjadi semakin bersyukur atas panggilan yang saya terima. Seorang seperti kami menjadi pastor nantinya, apalagi menjadi juga ditambah lagi sebagai seorang kapusin, syarat utamanya adalah menjadi saudara bagi semua. Menjadi saudara ini jadi perjuangan, karena kita bertemu dengan banyak orang, entah itu sesama kapusin maupun umat, dengan berbagai latar belakangnya. Masing-masing pasti punya keinginan baik, tetapi berbeda caranya. Ketika menyatukan ini semua, kerap kali ada pergesekan-pergesekan baik dengan sesama saudara maupun dengan beberapa umat,
Tetapi disinilah seninya, seni untuk hidup bersaudara. Kadang-kadang apa yang baik kita pikirkan itu tidak selalu sesuai dengan kebersamaan. Nah, mengalahkan diri, itu tadi apa yang baik di pikiran kita itu jadi tantangan yang berat. Apalagi seorang kapusin, seorang pastor dituntut untuk menjadi saudara. Saudara artinya siap meninggalkan kedirian. Dan apa yang saya lakukan, yang paling banyak membantu saya adalah yang harus saya akui dengan hal-hal rohani. Berdoa, juga sekarang saya suka membaca buku-buku rohani. Kadang-kadang juga kita hanya diam saja, hening, untuk membiarkan diri. Pernah juga sangat lemas, sangat putus asa ketika bertentangan ide dengan yang lain, merasa dikecilkan. Tetapi ketika kita olah, kita sadar bahwa kita dipanggil menjadi saudara yang mestinya rendah hati, siap meninggalkan kedirian. Itulah tantangan dan juga akhirnya menjadi seni yang harusnya menjadi milik kita. Baik, Diakon, bagaimana kesiapannya menuju tabisan ini? Berapa persen kesiapan dari Diakon? Kesiapannya saya pikir cukup siap, karena memang ini sudah terjadwal dan sudah jauh-jauh hari kita bayangkan. Walau dengan banyak kesibukan di paroki, tentulah nanti akan disempurnakan dengan retret. Kalau selama ini di paroki kita sibuk untuk melayani, kadang-kadang kurang masuk ke dalam diri, kita bersyukur bahwa gereja mewajibkan adanya retret bagi seorang yang akan menerima tabisan. Retret agungnya. Agung kah itu ya? Oke. Perayaan tabisan ini merupakan perayaan iman yang bisa saya mengerti dan saya sadari bahwa ini menjadi tanda Tuhan menyertai saya dalam menjalani panggilan ini. Untuk itulah saya beberapa pekan terakhir ini secara khusus berdoa untuk kesiapan hati saya. Saya sungguh mengharapkan agar saya semakin dikuatkan dan semakin diyakinkan bahwa inilah menjadi pilihan hidup saya. Untuk itulah saya sungguh mengharapkan doa-doa dari orang-orang yang ada di sekitar saya, terutama menguatkan saya karena telah kehilangan ibu yang begitu saya cintai. Maka persiapan batin menjadi persiapan yang paling penting, yang pertama dan utama bagi saya untuk menerima tabisan suci ini. Ya, kalau soal kesiapan, apa yang disiapkan begitu pertama ya? Apa yang disiapkan? Nah, saya sadari itu ketika sudah mau menulis surat permohonan untuk imamat. Nah, saya lihat apa itu bedanya masa saya sekarang seorang diakon dan imam itu kan. Nah, imam itu kan lebih spesifik, itu kan pelayanan Ekaristi dan juga beberapa sakramen lain. Nah, itu dia yang menjadi pelayanan paling khasnya kan Ekaristi. Maka sebagai persiapan diri saya untuk tabisan, saya mencoba untuk lebih menghayati apa itu Ekaristi, apa itu yang akan saya lakukan. Dan kalau ditanya itu sudah sejauh mana saya mempersiapkan, sudah berapa persen? Ya, saya tentu sudah dengan sebulat hati menyiapkan diri saya, dengan tentu tidak mengatakan bahwa tidak ragu sama sekali, tapi saya sudah cukup yakin, teguh untuk mengatakan saya sudah siap untuk menjadi imam. Baik, setelah tabisan nanti tentu ada harapan harus lebih nih sebelum jadi pastor dan sesudah jadi pastor. Menerima tabisan suci, tabisan imamat menjadi sarana bagi saya untuk menyalurkan rahmat Tuhan sebagai pelayan sakramen dan juga pelayan umat dan juga orang-orang yang ada di sekitar saya. Untuk itulah saya berdoa agar saya sungguh dikuatkan dan setia menjalani tugas-tugas
imamat yang akan saya terima sesudah perayaan tahbisan beberapa hari ke depan. Saya akan berusaha dengan sekuat tenaga saya, memberikan kemampuan pikiran saya, memberikan hati saya untuk melayani umat yang dipercayakan kepada saya dan juga orang-orang yang ada di sekitar saya. Sehingga dengan demikian orang-orang yang ada di sekitar saya merasakan kehadiran Tuhan, berkat Tuhan, terutama lewat pelayanan sakramen dalam gereja Katolik. Yang pasti saya akan tetap seperti Ari yang dulu, bahwa kalau selama ini memberi diri habis-habisan, kedepannya pun harus memberi diri habis-habisan, mati-matian, apalagi demi umat yang lain dan juga demi persaudaraan yang telah mendukung saya selama ini. Itu dia harapannya. Ya, setelah tahbisan mungkin, nah itu dia. Saya merasa mungkin harus lebih dengan sepenuh hati menyadari bahwa dengan tahbisan yang saya terima, saya benar-benar menjadi milik gereja, dalam arti ya siap menerima perutusan gereja, dan juga sebagai kapusin juga ya tentunya ya mengikuti apa yang dibutuhkan oleh persaudaraan. Ya walaupun tidak selalu mudah, tapi saya akan berjuang untuk ya melakukan apa yang diminta, apa yang dilihat, apa yang dibutuhkan oleh gereja, oleh persaudaraan kapusin, ordo kapusin dari diri saya. Nah itu yang akan saya lakukan. Saya akan lebih meyakinkan atau lebih memastikan saya siap melakukannya. Oke, terima kasih. Yang terakhir Diakon, silahkan berbagi kepada kami, mungkin sebagai penguat moto selama ini, boleh dibagikan kepada para pendengar. Ya, moto. Begini, saya melihat panggilan saya itu suatu misteri kan, sejak kecil kenapa bisa tumbuh panggilan itu. Nah, lalu banyak tantangan-tantangan juga, ada pergulatan dalam diri sendiri. Nah, saya prinsip begini, kalau memang Tuhan yang memanggil saya, Dia pasti yang akan memampukan saya melewati itu semua. Dan sampai sejauh ini, dengan banyak lika-likunya tadi, saya melihat dimampukan. Berarti memang Tuhan yang memanggil saya. Kalau tidak, saya pasti sudah meninggalkan panggilan ini. Maka dengan sederhana saya mengatakan, Tuhan yang memanggil, Dia juga yang akan memampukan. Itulah moto saya. Berangkat dari kesadaran akan kelemahan diri itu, saya berkata kepada Tuhan seperti yang dikatakan Petrus, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Ini yang disampaikan Petrus kepada Yesus. Moto saya ialah, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Banyak pengalaman yang saya alami ketika mengenal dan menjalani panggilan menjadi seorang kapusin. Banyak keraguan-raguan, banyak godaan, banyak tantangan yang membuat saya tergoda untuk meninggalkan panggilan ini. Tapi saya percaya bahwa inilah kehendak Tuhan, inilah keputusan dari diri saya sendiri, dan inilah juga menjadi doa-doa dan harapan orang-orang yang ada di sekitar saya. Karena itulah saya mengambil moto, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan akan menyertai perjalanan hidup saya, meskipun sesudah akan menerima tahbisan ini, akan ada banyak tantangan, kesulitan, dan godaan yang akan saya alami nantinya. Dan akhirnya semua harus mengandalkan Tuhan. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene. Terima kasih, Pace Ebene. Pace Ebene. Selamat datang Diakon. Salam jumpa, selamat tahun baru. Ke kamu balik ke pasar pulang gitu. Di sana. Hati saya bukan berat itu. Halo Diakon, selamat datang. Salam jumpa. Mari
Kita Iya, oke, nggak apa-apa. Cut. Cut. Mulai dari moto aja. motonya adalah digandeng yang mengembang. HP-nya. Jangan yang barang yang cepatnya saja. Itu berarti. Telepon saja tidak bisa. Bagaimana kalian mau mendukung? Oh. Telepon mau putar-putar. Bukan.